Saya Zalba, profesi saya di Solong Ule Karing sebagai roaster, sekaligus juga quality control terhadap kopi-kopi yang ada di Solong, terkhususkan di Arabica. Saya adalah quality control dan roasternya. Juga saya sebagai mahasiswa di UIN Aran ini. Jadi di sini kita juga jual beberapa produk kopi yang misalnya kayak Robusta 500 gram ini ada di harga 48.000 dan 1 kilonya ada di harga 98.000. Dan ada produk Robusta juga yang bikin bedanya Robusta yang ini sama yang ini. Ya kalau yang ini lebih premium. Jadi kalau MDPL-nya itu lebih tinggi. Jadi di sini kisaran harga 500 gramnya sekitar 55.000 dan 1 kilonya sekitar 110.000. Dan juga ada beberapa Arabica seperti specialty, Tiberi dan wine dan lain-lain. Specialty kita di harga 75.000 per 250 gram dan Tiberi di 100.000 per 250 gram. Sedangkan full wash ada di harga 80.000 per 250 gram dan natural ada di harga 80.000 per 250 gram dan wine ada di harga 120.000 per 250 gram. Mesin yang saya pakai saat ini adalah Made Coffee Machinery yang berasal dari Indonesia, yang diproduksi di Indonesia, muatan 5 kilo. Dan saya udah menggunakan mesin ini sekitar 2 tahunan dan sampai sekarang masih bagus-bagus saja. Kita lihat juga di sini, ini ada bentukan operator suhu, air flow, burner gas, dan input gas. Jadi lengkap semua, pakai mesin Mac mantap. Dan ada inputan buat laptop juga agar bisa ngontrol pakai otomatis atau di aplikasi. Cuman saya di sini menggunakan cara yang manual agar lebih pas dan melatih insting saya dalam roasting kopi. Mesin udah panas yang tadi saya panasin dan sekarang waktunya kita ngambil kopi dan masukin ke mesin. Kopi udah di atas di suhu 160, kita bakal masukin kopinya dan kita ngatur ulang apinya supaya tidak terlalu besar dan terlalu kecil juga agar kopi yang kita hasilkan itu pas. Dan pas di 160 kita bakal masukin kopinya ke dalam. Kopinya udah masuk, saatnya kita nunggu si kopinya mateng. Dengan kita ngelihat suhu di sini juga kita ngecek juga ulang. Dan kita ngepasin airflow temperatur di dalam dan insya Allah hasilnya mantap. Oke, di sini kita mau mateng ya. Udah di suhu 180 dan kita bakal roastingnya di agak medium plus, soalnya kita gunain kopinya ini di mesin minum, jadi harus agak terlalu pahit biasa. Dan pasar kita di Aceh di sini biasa orang minum Arabica itu medium plus untuk minuman espresso dan sanger espresso. Kalau di sini biasanya medium plus lebih berasa, ada asamnya, manisnya pas, dan pahitnya juga pas. Dan saat merosting kita juga
ngecek suhu, airflow, dan beberapa item lainnya agar tidak terjadi defect seperti baked atau underdeveloped atau beberapa defect lainnya yang harus kita hindari agar tidak terjadinya kopi ini cacat dan supaya kopi yang kita hasilkan bisa digunakan. Dan di sini teman-teman bisa lihat sekarang di suhu 186 dan sebentar lagi bakal first crack. Dan first crack biasa terjadi ketika kopi itu udah mulai mau mateng. Misalnya kopi itu memang hampir mateng dan dia terbuka. Jadi dari kopi yang tertutup ketika dia mau mateng itu di first crack, dia bakal terdengar suara tak 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 seperti popcorn dan dia bakal terpecah agak terpecah kedua. Jadi disitulah kopi agak mulai membesar dan hampir mateng gitu. Itu udah mulai masuk ke medium. Dan kita bakal roasting agak lebih lama lagi di medium plus. Ini sudah mulai first crack ya teman-teman. Kita bisa lihat kopinya udah mulai terbuka dan udah mulai agak warna kecoklat-coklatan sedikit. Oke, di sini ketika kopi udah mulai first crack, airflow-nya kita buka agar kopinya benar-benar terbuka gitu, kayak nggak setengah-setengah. Dan ada beberapa teori lainnya juga, ada yang ngenaikin airflow-nya terus turunin dan banyak teori-teori roaster lainnya. Di sini juga kita mulai kecilin apinya, soalnya kita targetnya di 205. Kita bakal keluarin kopinya dan di sini sekarang di 199. Dan biasanya saya matiin api kalau udah di 200. Dan kita bakal nunggu sekitar beberapa menit, 1 menit lagi kopi akan keluar. Dan posisi kopi sekarang udah mulai agak coklat kegelap-gelapan dan berarti udah mulai masuk medium. Dan kita tunggu sedikit lagi agar lebih medium sedikit. Teman-teman bakal kita keluarin kopinya. Dan kopi yang kita mau seperti yang saya perkirakan tadi bakal menjadi medium plus agak lewat sedikit dan benar sekarang kopi udah keluar warnanya agak kecoklat-coklatan, agak gelap, coklat gelap gitu. Bisa teman-teman lihat semua. Dan teman-teman di sini sebelumnya saya mau bilang ke teman-teman kalau cari kopi itu yang kadar airnya yang pas di 13, 14 sampai 16 agar tidak terjadi baked kopi. Gimana sih baked kopi? Baked kopi itu seperti ini. Jadi dia udah nggak terlalu matang, dia beda sama yang lain, dia nggak mateng. Contoh juga seperti ini. Dan ini tidak layak digunakan. Ya, ini menghasilkan rasa seperti apa ya namanya, sesuatu yang gosong gitu, yang kayak jagung bakar udah hangus gitu, rasanya nggak enak pokoknya. Kalau udah gini berarti udah defect. Ada beberapa juga contohnya kayak under atau over itu ada juga, tapi alhamdulillah untuk sekarang kita ngerosnya pas dan ada beberapa baked coffee, soalnya kopi yang kita ambil kadar airnya tidak stabil teman-teman. Dan biasanya saya ketika ada kopi yang baked seperti ini, saya ngambil, saya pilih-pilihin satu-satu agar tidak mengganggu cita rasa kopi yang lain. Biasanya saya lakukan setelah roasting atau udah dingin sekitar 5 menit di pendinginan di sini, di cooling. Saya akan milih-milihin agar tidak tercampurnya baked kopi sama kopi yang benar-benar udah mantep. Pokoknya jangan ada yang hilang deh rasanya. Di cooling ini sekitar 5 menit. Jadi 5 menit bakal diputar, soalnya ini dia yang rongga-rongga ini menghirup udara ke bawah dan dialirin ke bawah mesin sampai ke belakang dan dikeluarin ke pipa sana agar kopinya dingin. Soalnya kalau kopinya enggak dingin, enggak benar-benar dingin, dia bakal masak lagi, bisa terjadi pemasakan ulang ketika udah di packing dengan kertas. Dan setelah roasting ada baiknya kita diamkan 7 hari agar gas
dan beberapa unsur lainnya terkeluar dengan sepenuhnya gitu. Agar kopi lebih mantap di rasa atau dinikmati, itu kopi kita diamkan 7 hari, sekitar 1 mingguan. Di sini kita punya sampel produk yang udah habis masa resting, yaitu masa sekitar tunggu 7 hari, 1 minggu. Dan ini udah melewati masa resting. Kita bakal giling kopi ini dengan mesin grinder. Kenapa kita giling langsung halus? Soalnya ada beberapa permintaan yang minta kopinya agar langsung bisa diseduh gitu. Jadi sengaja kita beli mesin ini, mesin grinder, langsung kita grinder, kita packingkan dan kita jual sebagai produk yang udah bisa langsung diminum, bisa langsung diseduh dengan kehalusan di tingkat halus, benar-benar halus di 0 atau 1 lebih dengan menggunakan mesin grinder Malfonic. Ada di proses packing, jadi di sini kita nge-packingnya tetap menggunakan protokol dengan menggunakan sarung tangan, dan kita bakal packing yang 250 gram. Di setiap item kita bakal tambahin 10 gram, soalnya kita juga ngitung berat si kertas yang kita gunain, jadi bakal kita lebihin di 260, nggak bakal kita pas-paskan kali.